Masyarakat sudah terlalu gerah dengan ulah trio RRT atau teroris Tiva, Roy Suryo, dan Rismon. Ultimatum penegak hukum Polri untuk segera menghukum orang-orang ini. Nggak pakai lama. Ini dia teman-teman. Mari kita tonton videonya. Menetapkan status hukum terhadap teroris. Kami yang tergabung dalam Berani Bersatu Rumah Juang 2 Prabowo Gibran, relawan Joko Widodo serta pendukung Prabowo Gibran, dengan ini menyampaikan pernyataan sikap bersama sebagai berikut. Pertama, mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menetapkan status hukum terhadap teroris Tiva, Roy Suryo, dan Rismon beserta kawan-kawan atas dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan yang dilaporkan sejak lama. Namun, hingga kini belum ada penetapan tersangka. Kedua, menolak segala bentuk pembiaran terhadap penyebaran isu bohong dan fitnah, khususnya terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, yang dituduhkan palsu. Nah, munculnya desakan ini, teman-teman, mengenai teroris Tiva, Roy Suryo, dan Rismon serta kawan-kawan, supaya Polda Metro Jaya segera menghukum orang-orang ini. Ultimatum keras ini, karena masyarakat sudah sangat gerah dengan kelakuan-kelakuan mereka, dengan segala kegaduhan yang ada, fitnahan terus-menerus. Nah, sudah lama sekali. Proses hukum ini kenapa nggak ada diumumkan nama-nama tersangka? Kok bisa sih? Ada apa dengan Polda Metro Jaya? Alhamdulillah, saya mohon izin dulu untuk para senior, para bapak-bapak di Telegram, untuk ibu-ibu, untuk mak-mak, dan sahabat kita semuanya yang sampai dengan siang hari ini kita masih tetap tegar berada di depan gedung KPK. Ya, saya mohon izin agak terlambat datang. Kenapa? Ini satu berita yang sangat penting. Barusan saya dari gedung KPU, Komisi Pemilihan Umum. Alhamdulillah, berkat doa teman-teman semua, berkat doa senior semua, saya dan tim sudah berhasil mendapatkan saluran ijazah palsunya Jokowi. Secara resmi dan segera kita analisis, kalau itu sama dengan yang kami teliti, maka kami tidak bisa dipidana karena berbeda. Roy Suryo mengklaim, teman-teman, telah mendapatkan salinan ijazah Pak Jokowi dari KPU. Apakah benar kira-kira, teman-teman? Atau cuma klaim semata? Ini saat dia orasi, saat demo, atau unjuk rasa kelompok mereka di gedung KPK. Mari kita tunggu, teman-teman. Apakah memang benar adanya demikian? Kan seperti yang kita ketahui bersama, ijazah Pak Jokowi ini sudah resmi disita oleh pihak penyidik. Jadi siap-siap. Mereka, Roy Suryo atau teroris, harus siap-siap dengan kenyataan pahit yang akan datang. Apalagi berbagai desakan elemen masyarakat terhadap orang-orang ini agar ditangkap segera. Artinya laporan kita dilanjutkan ya, laporan kita harus dijalankan kembali kepada kami. Itu yang pertama. Ya. Kami tahu, kami tidak mungkin jalan tanpa doa dan restu dari Bapak Ibu semua. Terima kasih atas doanya semuanya. Yang kedua,
ini adalah dinasti Jokowi. Ya, kita ulas satu persatu. Jokowi Dodo sudah jelas. Tadi sudah banyak sekali yang disampaikan. Apa yang sudah dilakukan untuk menggarap Republik ini terlalu banyak yang dilakukan. Dan kita tinggal tunggu KPK untuk berani maju. Saya juga percaya, bapak-bapak, ibu-ibu dari kepolisian, saya percaya di dalam hati Anda yang paling dalam, Anda setuju dengan kami. Tapi karena Anda masih tugas, kita juga menghormati Anda. Tapi Anda adalah Polri, Polisi Republik Indonesia, bukan Pol RC, bukan Polisi Republik Jokowi. Jadi tolong berpihaklah kepada rakyat. Kami tetap akan tertib, kami tidak akan rusuh, kami tetap akan sesuai dengan protokol, sesuai dengan prosedur. Tetap ini teman-teman ya. Roy Suryo selalu menarasikan dinasti Pak Jokowi. Dengan seperti biasa mengenakan kaos bergambar Pak Jokowi dan keluarga. Sambil menarasikan narasi negatif terhadap Pak Jokowi. Bukannya siap-siap, bukannya mempersiapkan diri dengan kenyataan pahit yang ada, malah sibuk koar-koar sana sini. Ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut kalian segala ocehan yang diucapkan oleh Roy Suryo ini. Tapi kalau menurut saya sih secara pribadi, ini nggak ada guna sama sekali. Ini nggak menyelamatkan mereka dari ancaman jeruji besi yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut di dalam rombongan ini, di dalam mewakili suara rakyat yang tergabung dalam Radio sebagai anak bangsa. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Bung. Apa yang Sulawesi? Saya hanya ingin menyampaikan pesan kepada ketua KPK, Menkumham Joko Widodo. Dengarkan ini ketua KPK. Jika punya niat untuk menangkap dan mengadili Jokowi, sebaiknya mengundurkan diri. Kami akan memberikan waktu sampai dengan 1 tahun kepemimpinan Prabowo tanggal 20 Oktober. Jika sampai tanggal 20 Oktober, ketua KPK belum melakukan lagi ataupun tindakan, maka tantangan ketua KPK tinggal. Ruslan Buton menyerukan akan menepalkan Indonesia kalau tidak dituruti permintaan. Mengultimatum Ketua KPK supaya mengadili Pak Jokowi. Terasa lucu sekali teman-teman. Permintaan mereka ini emang apa? Bukti apa yang mereka miliki? Kalau mereka benar menduga Pak Jokowi ini sudah korupsi. Mana? Beberkan dong. Munculkan bukti-bukti yang kalian miliki. Bukan hanya omon-omon seperti ini. Unjuk rasa orasi seperti ini. Tahu kan? Ruslan Buton ini merupakan pecatan TNI karena kasus besar yang menimpanya. Makanya ini dia dendam ke Pak Jokowi. Sakit hati. Karir militernya lenyap begitu saja akibat ulah sendiri. Secara naratif, karena kami juga sampai dengan hari ini semua, saya kira seluruh rakyat Indonesia itu belum pernah melihat sertifikat kelulusan dia dari Orchid Park Secondary School, ya. Dan supaya rakyat semua tahu bahwa Orchid Park Secondary School itu adalah jenjang SMP, jenjang SMP ya, supaya tahu kalau metode pendidikan atau hierarki pendidikan di Australia, di Singapura itu berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Singapura itu jenjang pendidikan dasar dan menengah itu mengenal pertama adalah primary school,
Kalau di Indonesia itu SD dan kemudian secondary school, ya secondary school. Jadi Orchid Park Secondary School itu adalah SMP. Nah, terus ada fakta atau data yang lebih jelas lagi adalah Orchid Park Secondary School itu didirikan tahun 1999 dan kemudian baru mulai operasional 2001. Artinya kelas 1 SMP-nya itu baru menerima murid di 2001. Sehingga di 2002 itu dia baru punya murid kelas 2 SMP. Nah, sementara Gibran mengklaim bahwa dia sekolah di Orchid Park Secondary School tahun 2002. Berarti dia, ya, kalau dia memang betul sekolah di Orchid Park Secondary School, berarti di sana itu hanya menyediakan kelas 1 SMP dan kelas 2 SMP. Nah, kemudian ya jadi pertanyaan, mengapa dia mesti mengulang SMP-nya lagi? Ya, ini nih yang tidak dipahami sama Tifa sama Roy Suryo. Padahal kalau hal ini, hal sederhana, hal simpel ini sudah dijelasin oleh Ibu Inalim nih salah satunya. Salah satu yang menjelaskan mengenai hal ini, keraguan mereka ini adalah Inalim. Kemudian ada juga yang bernama Dian Hunafa kalau nggak salah, memaparkan bagaimana sistem pendidikan di luar negeri ini. Dan terjawab sudah, terbantahkan sudah apa yang diragukan oleh Roy Suryo, Dr. Tifa, dan kawan-kawan. Tetapi tetap saja nih mereka entah sudah melihat atau memang sengaja untuk mempengaruhi opini publik saja. Nah, gimana nih teman-teman? Kalau menurut kalian atas aksi-aksi yang mereka lakukan ini, atas apa yang barusan saja kita tonton ini, jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu teman-teman di kolom komentar yang ada di bawah.